Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Ahmad dalam pembelajaran dari bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari materi teks cerita sejarah. Nah, hari ini khusus dari ini yang akan menjelaskan materi bukan Pak Ahmad, tapi yang akan menjelaskan materi adalah tamu Pak Ahmad, karena Pak Ahmad kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini. Beliau yang akan menjelaskan materi mengenai teks cerita sejarah. Langsung saja kita kenalan dengan tamu Pak Ahmad. Selamat datang Mbak Kamto. Mbak Kamto? Siapa itu Mbak Kamto? Loh, lah Mbak ini siapa Mbak? Menurut saya, Mbak ini siapa? Nama Mbak ini Mbak Nolipos. Biasa dipanggil begitu oleh cucu-cucu kakek, cucu-cucu Mbah. Waduh, kelihatannya salah paham ini anak-anak. Ya nggak tahu, wong tadi itu saya naik angkot, Mbah itu naik angkot. Tiba-tiba Mbah ketiduran, bangun-bangun sudah di depan rumah. Tadi ada Pak RT suruh masuk begitu saja, ya saya masuk. Atau jangan-jangan kamu mau menculik saya ya? Hah? Kamu mau menculik saya? Loh, enggak Mbak, enggak, bukan begitu. Berani-beraninya sama orang tua. Nah ini kamera ada apa ini? Kok rame sekali, banyak kamera di mana-mana. Itu adalah acara pembelajaran daring Mbak, atau pembelajaran online. Oh, jadi ini itu untuk pembelajaran daring. Kan kita sudah tahu Mbak, sejak 5 bulan terakhir ini di negara kita bahkan seluruh dunia itu dilanda pandemi virus corona. Oh iya, cucu kakek itu, cucu Mbah Nolipos itu selama 5 bulan ini belajarnya di rumah. Belajarnya dengan cara menonton video Bapak Ibu Guru dari rumah. Itu membuat tagihan pulsa, membuat tagihan apa itu namanya? Kuota internet jadi membengkak. Nah, berhubung Mbak sudah ada di sini, saya ini sedang membuat pembelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan materi hari ini adalah materi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah itu, sepertinya Pak Ahmad harus menjelaskan lagi. Teks cerita sejarah itu adalah teks yang berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, Mbak. Dan peristiwa itu memiliki sejarah, memiliki nilai sejarah. Oh iya, kakek tahu. Teks cerita sejarah itu kan yang ada 3 tuh. Betul, betul. Yang pertama, teks cerita sejarah sebagai fiksi sejarah. Nah, sebagai fiksi sejarah itu adalah biasanya berbentuk novel atau roman. Benar itu Mbak, benar sekali Mbak. Pada novel atau roman tersebut, tokoh latar itu biasanya menggunakan kejadian-kejadian masa lampau. Contohnya adalah novel Gajah Mada, karya Langit Kresna Karyadi, Sang Pencerah karya Ahmad Naseri, atau yang cukup banyak dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang itu Bumi Manusia yang kemarin baru saja difilmkan, karya penyair besar kebanggaan Indonesia Pramudia Anantatur. Wah, betul sekali itu Mbak. Wah, ternyata Mbak Nolipos itu pintar juga ya, pengetahuannya sangat luas. Ya iya dong, kakek tahu banyak hal. Gini dulu kakek pernah sekolah, dan sekolahnya tidak pernah bolos. Nah ini kayaknya muka-muka suka bolos zaman sekolah dulu. Wah, Mbak hebat ya. Ternyata masih ingat pelajaran yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, kemudian
peristiwa sejarah itu adalah teks yang bercerita atau berisi kronologi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya adalah terjadinya Perang 5 Hari di Semarang, atau sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga tadi apa? Biografi sejarah ya. Oh iya, biografi sejarah itu adalah teks yang bercerita mengenai tokoh yang ada di dalam sejarah. Biasanya adalah tokoh-tokoh yang terkenal seperti Nelson Mandela. Kemudian ada biografinya Insinyur Soekarno, atau biografinya penyair yang terkenal. Ini W.S. Rendra. Ini Mbak Noriko suka baca karya-karya dari W.S. Rendra. Bagaimana kalau kita minta Mbak Noriko ini untuk bercerita mengenai cerita sejarah? Gimana Mbak? Oh begitu ya. Halo anak-anak, cucu-cucu kakek, cucu-cucu Mbak Noribos. Mbak Noribos akan bercerita mengenai sebuah peristiwa sejarah. Dengarkan baik-baik ya. Money is everything. Ungkapan itu membuktikan bahwa uang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang dan malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi apakah kalian tahu sejarah asal-usul uang itu sendiri? Benda tidak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dulu mereka berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Mereka berburu jika lapar, membuat pakaian sendiri, dan bercocok tanam untuk mendapatkan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Kalau mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan apa yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah menemukan orang yang mau menukar barangnya, maka digunakanlah barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dahulu bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Garam dalam bahasa Inggris salari, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium atau garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi masih saja terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurang tahannya benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang saat itu kertas tersebut dijadikan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut menjadi cikal bakal uang kertas yang kita gunakan saat ini. Wah, Mbah Noribos ini memang hebat. Tahu peristiwa sejarah yang ada di sekeliling kita. Begini-begini, Mbah itu suka baca buku. Emangnya kamu bacanya cuma status IG dan status WA-nya si dia? Kalah kamu sama kakek, kalah kamu sama Mbah Noribos. Mbah, bagaimana kalau kita buat tugas untuk anak-anak agar anak-anak itu belajar di rumah? Oke.
Silahkan sekarang tugas kalian adalah carilah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar kita. Kemudian tulislah cerita sejarah itu dibuat di sebuah buku tulis. Setelah ditulis, foto cekrek, lalu kirimkan ke email email babysobu@gmail.com. Jangan lupa ketika mengirim pesan atau mengirim email, sertakan pula identitas dan jangan lupa foto diri saat mengerjakan tugas. Anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan memberikan keberkahan bagi hidup kita. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.